السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang perbedaan antara perintah dengan larangan. Perintah wajib kita laksanakan semampu kita, ya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, gitu. Nggak bisa sholat sambil berbaring, cukup isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa dengan hati, membayangkan dengan hatinya sedang sujud, sedang ruku, i'tidal dan seterusnya. Bisa puasa? Wajib. Nggak bisa? Nggak usah puasa. Jangan memaksakan diri. Bisa zakat? Bayar zakat. Nggak bisa? Nggak usah. Bahkan malah dizakati. Dan begitu seterusnya. Termasuk ketika antum sudah store ONH haji, kok nggak berangkat-berangkat, ya antum tidak berdosa. Karena memang tidak mampu. Harus ngantri 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ketika menunggu sebuah kebaikan, sudah dianggap sedang melakukan kebaikan. Antum nunggu nih, kok enggak komat-komat mau sholat. Selagi antum menunggu terus dapat pahala sholat. Antum nunggu nih mau berangkat haji, enggak berangkat dapat pahala haji. Semakin lama menunggu semakin banyak pahalanya, maka enggak usah dirisaukan. Ya, itulah perintah, lakukan semampu kita. Kalau larangan kita tinggalkan semampu kita, tidak bisa begitu. Kalau larangan pasti mampu. Adakah manusia yang tidak sanggup meninggalkan zina? Enggak mungkin, enggak ada. Adakah manusia yang tidak sanggup meninggalkan khamr? Enggak ada, pasti sanggup. Kalau sholat tidak sambil berdiri, banyak yang tidak sanggup. Puasa Ramadan, banyak yang tidak sanggup. Memaksakan, bisa makin parah sakitnya, bisa mati. Apalagi zakat, haji. Adapun tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak korupsi, semua kita pasti bisa, pasti mampu, ya. Nah, hanya kita aja yang nggak mau. Saya belum mampu nih, ganti. Saya belum mau. Gitu. Kalau mampu pasti. Nggak ada orang yang tidak mampu meninggalkan zina, khamr, judi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, karena perintah kita lakukan semampu kita, larangan kita jauhi sejauh-jauhnya, maka mana yang lebih besar? Menjauhi larangan apa melaksanakan perintah? Kemarin sudah kita bahas. Yang lebih besar adalah melaksanakan perintah. Itu jauh lebih besar. Makanya suruh semampunya, saking besarnya, gitu ya. Kemarin sudah kita bahas contoh besarnya siapa?
Iblis dan Adam. Iblis dan Adam. Iblis tidak mau melaksanakan perintah. Adam melanggar larangan. Mana yang lebih besar dosanya? Sepakat seluruh kita kaum muslimin, bahkan Yahudi Nasrani sepakat, dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Dengan demikian antum harus bisa jawab. Ya, berzina, minum khamar, berjudi, merampok, membunuh, memperkosa dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Mari, memperkosa, bahkan memperkosa ibunya, kayak apa itu dosanya ya, merinding kita dengarnya. Dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Para sahabat mengatakan, kami para sahabat tidak ada yang mengatakan meninggalkan, melakukan satu dosa itu berujung kafir kecuali tidak sholat. Ya, dosa terbesar di muka bumi ini tentu setelah syirik ya. Kalau syirik kan apa, keyakinan. Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Yang mengatakan iya menang, yang mengatakan tidak kalah, harus dikalahkan. Ya. Gimana menurut Anda? Tidak. Gimana? Tidak. Oh, jangan. Nah, kita ambil contoh ya. Bilal pernah mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah sholat di dalam Ka'bah. Masuk ke Ka'bah lalu sholat, menghadap kemana bebas. Jadi bisa sholat apa istilah kita, pantat-pantatan ya. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Kalau di luar Ka'bah kan ada pada depan, nggak mungkin pantat-pantatan ya. Nah, kalau di dalam Ka'bah bisa. Itu persaksian Bilal. Sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Dua-duanya sahabat, dua-duanya siqah, dua-duanya jujur, dua-duanya kuat hafalannya, dua-duanya harus dipercaya. Ambil yang mana nih? Bilal mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Fudail bin Abbas mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Mana yang kita ambil? Kaidah ini, al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan, yang mengatakan iya itu dimenangkan, yang mengatakan tidak dikalahkan. Dengan syarat dua-duanya jujur, dua-duanya thiqah, dua-duanya amanah, dua-duanya bisa dipercaya. Maka para ulama tidak ragu, yang diambil adalah ucapan Bilal bahwa Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Lalu bagaimana Fudail bin Abbas? Apakah dia berarti bohong, berbuat dosa, ngaco? Tidak, bisa aja orang nggak tahu ya kan? Orang nggak tahu ditanya, oh nggak pernah gitu. Jadi sepengetahuan dia, ya jadi ya nggak salah. Nah, dengan demikian muncul kaidah berikutnya, orang yang tidak tahu tidak menjadi hujjah. Gitu. Walaupun yang mengatakan tidak tahu ini seorang profesor doktor, seorang, kalau urusan dunia ya, kalau urusan hadis, ahlul hadis, taruhlah Syekh Albani atau Imam Bukhari, ahli hadis, mengatakan saya nggak tahu kalau ada hadis seperti itu.
Apakah ucapan beliau saya nggak tahu berarti nggak ada hadis seperti itu? Enggak, bukan menjadi hujjah. Mengatakan tidak, ya bisa aja nggak tahu kan? Gitu. Yang dijadikan hujjah justru yang tahu, justru yang tahu. Nah, dengan kaidah sederhana seperti ini, dengan sederhana kita akan bisa menyimpulkan orang yang mengatakan saya nggak tahu apa ada hadis nyuruh kita berjenggot. Nah, dia nggak tahu. Apakah dengan dia nggak tahu yang ngomong kiai haji, profesor doktor di bidang hadis taruhlah ya, atau bahkan MUI gitu. Kami nggak tahu ada hadis nyuruh kita berjenggot ya. Dia tidak tahu. Nah, sementara yang ini tahu, saya tahu ada hadis langsung dari Nabi, waqful liha jazus sawarib khaliful yahud khalifun nasara, panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, selisihi Yahudi, selisihi Nasrani, Majusi. Kami tahu. Yang tahu ini yang menjadi hujjah. Yang nggak tahu bukan hujjah. Ya salah sendiri dia nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu tuh mana ada sholat bahu nempel bahu sebelah, mata kaki nempel mata kaki sebelah. Baru lihat saya. Padahal yang ngomong ini seorang profesor doktor hadis, bukan hujjah, karena dia nggak tahu. Gitu. Pokoknya yang mengatakan tidak direken, tidak dianggap. Gitu. Yang dianggap, yang dijadikan pegangan, yang mengatakan iya. Tapi sekali lagi, dua-duanya thiqah, dua-duanya berilmu, dua-duanya bisa dipercaya. Ya. Oleh karena itu para ulama tidak mau berpegang dengan ucapan Anas bin Malik tentang doa mengangkat tangan. Antum pernah dengar barangkali Anas bin Malik pernah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa ngangkat tangan. Kata Anas bin Malik, 10 tahun melayani Nabi. Ya tentu secara logika sederhana, mosok sih 10 tahun melayani Nabi, selalu bersama Nabi tiap hari sampai nggak tahu, kan begitu kira-kira ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa ngangkat tangan kecuali ketika sholat istisqa. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai terlihat ketiak beliau yang putih, menunjukkan bahwa beliau selalu membersihkan bulu ketiak. Ini sunnah. Ucapan Anas bin Malik ini tidak dipegangi oleh para imam. Kenapa? Anas mengatakan, aku tidak tahu. Perkataan tidak tahu tidak menjadi hujjah. Aku tidak tahu Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan kecuali sholat istisqa. Apakah dengan demikian lalu disimpulkan bahwa Rasulullah berdoa mengangkat tangan itu cuman ketika istisqa saja? Tidak. Tidak. Bahkan ucapan beliau sendiri, ya, Allah malu. Pernah dengar? Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya lalu berdoa memohon sesuatu kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah berikan aku anak, ya Allah bukakanlah pintu rizki, ya Allah kada. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan. Berarti ini dalil yang sangat jelas bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan itu sunnah. Maka ucapan Anas bin Malik tidak dianggap, karena Anas mengatakan aku tidak tahu, ya. Dan insya Allah Anas pun dibimbing oleh Allah. Anas tidak mengatakan dengan gegabah, aku yakin Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangan kecuali ketika istisqa. Kalau itu gegabah, ya. Anas tidak gegabah. Anas mengatakan, aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat Rasulullah berdoa mengangkat tangan kecuali ketika sholat istisqa. Ucapan Anas bin Malik tidak menjadi hujjah.
Tidak bisa disimpulkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa cuman ketika istisqa. Paham ya? Inilah kaidah al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Dengan demikian antum tahu ya, ada yang mengatakan nunjuk jari itu diam saja, ada yang mengatakan menggerakkan. Dua-duanya siko, maka yang dipakai mana? Yang menggerakkan. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah menggerakkan, Rasulullah berisyarat dengan jari ketika tasyahud at-tahiyat. Ada yang mengatakan Rasulullah ketika tasyahud berisyarat dengan jari, wa yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah menggerak-gerakkannya. Mana yang dipakai? Yang diem apa yang menggerakkan? Menggerakkan. Ini kan musbit, menetapkan. Sedangkan tidak, itu kalah oleh musbit. Sementara dua-duanya sahih. Ya. Satu lagi. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan, dosa, bahaya harus lebih diutamakan daripada mencari kebaikan, mencari pahala. Gitu. Jadi antum dalam hidup ini jangan pertama kali berpikir gimana supaya saya dapat pahala. Jangan. Itu nomor dua. Nomor satu apa? Gimana caranya supaya setiap hari saya tidak dosa, gitu. Jadi prinsip tidak dosa nomor satu, prinsip dapat pahala nomor dua. Buat apa dapat pahala kalau dapat dosa juga? Gitu. Karena yang penting itu dapat pahala banyak apa tidak berdosa? Yang penting tidak berdosa. Saya kasih contoh. Ada orang belum pernah punya pahala, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah baca Al-Quran, belum pernah sedekah. Pokoknya nggak punya pahala. Tapi dia masuk surga. Tapi dia masuk surga, dijamin langsung oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sekarang ada di surga. Siapa? Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, umur sekian bulan ya meninggal, yang bersamaan dengan gerhana. Ya. Si Ibrahim, kata Nabi, dia di surga, mendapatkan pengasuh di surga. Padahal sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji, boro-boro. Tapi masuk surga. Kenapa? Karena belum punya dosa. Gitu. Maka kan yang penting tidak punya dosa, bukan dapat pahala. Yang penting kita tidak berdosa. Ya. Maka menghindarkan diri dari dosa harus dinomorsatukan. Nyari pahala nomor dua. Ya. Dengan kita banyak pahala, tentu semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi level surga kita, tingkatannya, begitu. Dengan tidak berdosa, insya Allah. Maka antum sholat 5 waktu setiap hari, antum nanti puasa Ramadan, antum zakat, antum haji. Tujuan pertama apa? Pertama apa? Supaya tidak dosa. Coba kalau antum nggak sholat sekali aja, kan dosa besar sekali. Antum nggak sholat sekali asar aja, atau subuh, atau maghrib, dosa besar. Maka antum sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, menutup aurat, tidak makan riba, tidak berjudi, asuransi, dan seterusnya. Itu tujuan utamanya supaya tidak berdosa.
Ya. Nah, setelah itu baru ada pahala di situ. Tapi seandainya pahala nggak dapat, ya lumayan sekali, bukan tidak apa-apa ya. Artinya alhamdulillah kita tidak berdosa walaupun nggak punya pahala, seperti Ibrahim tadi ya. Antum sholat setiap hari, syarat rukunnya dipenuhi, menghadap kiblat, menutup aurat, bersih dari hadas kecil, hadas besar, pokoknya sah sholatnya, tapi tidak diterima. Dosa nggak antum? Dosa nggak? Tidak. Kalau nggak sah baru dosa. Ya, nggak wudu misalnya, atau nggak mandi junub, ya dosa besar, nggak sah. Mandi junub sudah, wudu sudah, nutup aurat sudah, syarat rukunnya dipenuhi, insya Allah gugur kewajiban antum. Tapi belum tentu diterima, belum tentu dapat pahala. Lumayan sekali ini. Antum jangan bilang, ya percuma saja kalau sholat saya, puasa saya nggak diterima. Nggak percuma. Kalau nggak sah, iya percuma. Ya. Jadi orang sholat tanpa wudu dengan orang tidak sholat sama. Orang sholat tidak mandi junub, berarti dalam keadaan hadas besar, dengan orang yang tidak sholat sama, karena nggak sah. Maka Umar pernah melakukan itu. Selesai mengimami sholat asar atau zuhur, beliau ingat belum mandi junub, maka beliau mandi junub, beliau sholat lagi gitu. Karena beliau persis seperti orang yang belum sholat. Dosa besar tentunya, karena nggak sah. Tapi kalau sah, walaupun nggak dapat pahala, sudah gugur kewajiban ya. Maka sekali lagi, ketika antum sholat 5 waktu ya, bukan sholat duha, tahajud, witir. Ketika antum sholat 5 waktu, ketika antum puasa Ramadan, ketika antum bayar zakat, haji, maka tujuan pertamanya adalah supaya tidak dosa, atau istilah lain, menggugurkan kewajiban. Jadi kewajiban sudah gugur. Tujuan pertama. Tujuan kedua, baru pahala. Pahalanya kan luar biasa, keutamaannya luar biasa. Apakah kita incar juga? Iya dong. Tapi itu nomor 2 gitu. Nomor 1, supaya tidak dosa dulu ya. Nah, maka kaidah ini tepat sekali. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari dosa, dari kerusakan, harus lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Ketika antum berdakwah, dakwah kan bagus sekali, tapi pakai bohong-bohong, pakai tipu-tipu, tujuannya baik, supaya pada pakai jilbab, supaya pada sholat ya. Tapi ada bohong-bohong, ada ngarang cerita ya, maka lebih baik nggak usah dakwah gitu. Lebih baik nggak usah dapat pahala dakwah daripada dapat pahala dakwah tapi punya dosa juga. Bohong tadi, cerita fiktif tadi ya. Walaupun akibatnya bagus sekali. Saya ngarang cerita di sini ya, ngarang cerita bohong. Dengan saya ngarang cerita, antum pada nangis ya, pada ngeluarin dompet nyumbang masjid ini, ada yang sekian juta, kan bagus sekali itu. Antum dapat pahala, saya dapat dosa. Bolehkah dakwah dengan cara bohong seperti itu? Tidak boleh. Kita Islam. Kalau Kristen boleh ya. Banyak pendeta pastor mengatakan, dan itu menukil Injilnya katanya, kalau dengan aku berbohong, kerajaan Tuhan bisa tegak di muka bumi, aku tidak ragu untuk berbohong. Itu prinsip mereka. Islam tidak ada kebaikan pakai bohong-bohong, pakai ngarang cerita, pakai fitnah-fitnah ya. Wallahu ya. 2 lumayan. Insyaallah nanti kita lanjut kaidah berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.